Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Teman-teman dan sahabat semua, di kesempatan siang ini, kali ini saya bukan biasanya sendiri, dan sekali ini saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Mr. Baron. Oke. Apa kabar Mas Baron? Baik Pak. Ya, Mas Baron ini beraktivitas sangat energik ya orangnya. Nah, udah sarapan tadi Pak ya? Udah mau makan siang lagi Pak. Oh, udah makan siang. Ya. Oke. Nah, teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mr. Baron yang kita akan coba bincang-bincang mengenai pengalaman ataupun yang setelah dia tahu ataupun yang pernah dialami, yaitu di masyarakat luas, khususnya masalah narkoba, Mas Baron ya. Mungkin ada pengalaman tersendiri masalah narkoba ataupun teman-temannya ataupun yang bersandung masalah hukum, yaitu di proses narkoba ya, entah perempuan, entah di polsek, minta tolong atau gimana intinya. Nah baik, teman-teman, sedikit saya sampaikan bahwa peredaran narkoba di tanah air ini memang sudah berbahaya, Mas Baron. Ya betul Pak. Nah kita nggak tetap kemungkinan bahwa masyarakat khususnya siapapun ya, kita tahu bahwa siapapun itu bisa kena daripada narkoba, kepengaruhan, pergaulan. Apalagi tentu orang yang punya duit ya enggak. Kalau nggak punya duit, nggak punya iman, tentu bisa Kecolongan atau pengaruh. Iya. Ini nggak lepas kemungkinan dari yang baik cewek maupun cowok ya. Nah yang kita takutkan Mas Baron, peredaran narkoba ini yaitu terutama bagi kaum muda, kaum milenial. Nah ini supaya jangan sampai terpengaruh. Nah mungkin Mas Baron punya pengalaman? Ya kalau saya sih ya mudah-mudahan lah ya. Belum, kalau masalah narkoba ini ya kalau bisa dijauhkan lah. Betul. Cuma ya dengan pengalaman ya mungkin adalah teman kita. Ya nggak perlu lah kita sebutkan namanya ya. Adalah seseorang dia kalau memakai narkoba tuh kok istilahnya ya dia agak sakau orangnya, agak ngomongnya agak udah ngelantur lah Pak. Jadi tidak sesuai. Tapi kalau dia sebelum memakai narkoba ya biasa aja dan komunikasi kita nyambung. Tapi kalau sesudah dia memakai narkoba kok nyambungnya itu kurang, istilahnya ya tetap ngomongnya tetap apa tapi kurang nyambung lah istilahnya. Ya entah ngomongnya kita pun kurang ngerti kan. Mungkin dia berpengaruh, itulah mungkin orang-orang ciri-ciri yang pemakai narkoba udah pasti itu. Baru itu dengan istilahnya ya kalau dia udah memakai itu ngomongnya ngelantur, apanya ngelantur, kita nggak nyambung. Nah itu berarti kalau bahasa yang pemakai bahasa pemakai itu bawaan bius namanya. Oh gitu Pak ya. Jadi bawaan bius, bawaan pemakaian. Nah ini ada jenis-jenisnya, nanti kita coba sampaikan. Terus Pak, terus. Nah jadi tapi kalau dia sebelum memakai itu ya ngomong itu kayak biasa lah. Istilah apanya nyambung lah ngomong dengan memang betul-betul seriusnya nyambung. Tapi kalau dia sudah memakai, saya pun nggak ngerti dia apa ngomongnya. Nggak ada ngerti sedikit pun. Ya saya tengok dia ya masa kadang di pagi hari dia udah ada berkeringat gitu Pak. Dia berkeringat gitu. Kerjaan apa kok bisa keringatnya ngeri. Mungkin belum tidur. Cuma saya memerhatiin itu, saya rasa pun dia pasti dia pemakai itu orangnya. Cuma ya saya pun pernah juga ngasih nasihat lah. Sekedar ngasih nasihat kepada beliau ya. Tolonglah jangan sampai seterusnya kayak gitu. Kamu kan hidup ini lebih mau panjang. Pikirkanlah untuk keluarga kita ke depan. Cuma saya cuma bisa menyampaikan ke beliau aja gitu. Itu kan tergantung beliaunya lagi. Nah satu lagi, mungkin dia lagi punya duit ya? Oh, kalau masalah punya duit Pak,
Oh, lebih apalah dari kita ya. Kalau untuk beli katanya sih ini sih katanya, tapi kalau untuk beli itu ada dia bilang sampai 1 juta. Bisa 2 juta. Betul. Nah, dia mau beli ya, mungkin ya orangnya ya kemampuannya lebih tinggi dari kita lah kan. Nah, tapi ya kemampuan sebanyak apapun, kalau namanya narkoba ini mungkin pasti bisa habis. Nah, jadi begini, memang ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang pemakai narkoba itu, ini berdasarkan pengalaman. Ya, ciri-cirinya memang satu nggak tidur ya. Apalagi jumpa pagi, apa dikatakan nyerocos, apa ya? Nyeloteh, dan apa namanya berkeringat benar. Berkeringat dan gusah-gusuh ya, apa namanya aktivitasnya kuat ya. Aktivitas kuat, lebih semangat. Mikirnya pun mungkin apa ya, nggak nyambung gitu ya. Nah, memang betul, ini ciri-cirinya tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, dia pasti rata-rata orang yang punya duit gitu ya. Iya, betul. Nah, inilah ciri-ciri pemakai narkoba jenis yang SS atau sabu. Nah, ini di sini tadi saya sampaikan teman-teman bahwa inilah ciri-cirinya pemakai sabu. Nah, hal-hal seperti ini perlu yang dikatakan merusak ya. Jangan sampai adik-adik kita, para milenial dan para istri dan para ibu juga perlu diwaspadai. Nah, ini mungkin itu ya pelajarannya. Nah, harapan saya kewaspadaan daripada teman Mas Baron tadi itu. Nah, mungkin ada pengalaman lain nih. Ya, cuma sih saya nengok memang sih dia semenjak dia kalau dipikir-pikir mungkin lebih dari sampai saat ini. Ya tetap mungkin dia pasti pakai nampaknya. Cuma saya udah ngasih apa sampai pun hartanya pun bangkrut bikinnya. Sampai habis, sampai sekarang dia kalau saya tengok ini kan kalau saya perhatiin dia kalau dia nggak pakai narkoba itu rasanya dia nampaknya sakit terus itu. Layu. Nggak ada semangat. Betul. Cuma ya untuk mengatasi sebenarnya kayak mana istilahnya kayak untuk mengapakan dia untuk menghilangkan itu apa cara sebenarnya paling bagus itu Pak? Ya kalau gampangnya nggak usah suruh nyabrik lagi dia biar tapi enggak ya, tapi kalau memang seperti itu, saya beda juga teman-teman seperti itu. Tadinya dia mau cekatan, mungkin lama-lama teman Mas Baron tadi keadaan keuangannya mulai merosot gitu. Mulai merosot betul. Nah, mulai juga layu. Layu ya, mungkin bawaan itu namanya SKW. Apa itu istilahnya itu Pak? Bener nggak? Itu bagi yang nonton tuh tahu SKW, sakau. Oh iya. Bawaan ya, bawaan sakau. Saya baru muda juga. Dia tidak kena, dia akan terjadi seperti itu Mas Baron. Oh gitu ya. Oh iya dia. Ya itu tadi. Nah inilah dikatakan merusak. Nah kalau ditanya bagaimana mencegahnya, nah ini yang perlu kita bawa ke rehabilitasi. Nah mungkin bisa disarankan yang sudah teman-teman saya bawa ke BNN, saya daftarkan beliau minta di rehabilitasi ke Badan Narkotika Nasional. Ya itu gratis. Gratis. Di situ akan dibina dan dirawat dan rutin ya. Nah ini akan secara perlahan dia akan hilang. Yang penting jangan rezekinya hilang. Nah mungkin pengalaman lain orang keluarga yang ada mungkin kan banyak ya, kayak saya banyak nih tiap hari itu pasti ada nelpon gitu ya. Ya saya bukan bantuan hukum ya, tapi minta solusi ya, betul. Banyak juga yang sudah lagi Pak minta tolong adik saya ketangkap gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara sabu-sabu. Loh, sebagai apa? Ada yang pengedar, ada yang pemakai. Nah kita berikan solusi-solusinya. Gitu. Mungkin ada pengalaman teman-temannya? Ya dulu si pengalamannya terakhir dia dulu sesudah dia udah agak udah istilahnya masanya udah bangkrut. Ya. Dia dengar cerita sih dia pernah mengedar. Jadi mula-mula ya bagi pemirsa semua ya, mula-mula memang
dia pemakai. Ya. Pemakai lama-lama jadi pengedar. Ya, betul tuh. Nah itu. Jadi karena dia mungkin udah kebutuhan ekonomi kurang. Ya. Jadilah dia seorang pengedar. Ya. Nah, disitulah dia pas pengedarnya itu habislah cerita habis mainnya ketangkap. Berarti jatuh ketimpa tangga. Nah, baik teman-teman, itulah risikonya yang perlu kita waspadai bagi pemirsa dan para ibu-ibu dan para semua yang menonton video ini. Itu tadi cerita pengalaman Mas Barot. Setelah dia jadi pemakai, jadi pengedar. Ya. Dan lama kemudian langsung ketangkap, Pak. Enggak lama? Enggak ketangkap. Tentu ya. Sampai sekarang ya menjalani hukuman lah dia. Sekitar 15 tahun. Wow. Lebih dasar. Berarti main besar dia. Ya karena mungkin dia karena udah kebiasaan enak. Ya. Nah, pas dia udah tidak ada menghasilkan uang, nggak ada uang, ya. Mungkin di situ dia jadi seorang pengedar jadinya. Jauh. Nah ini itu yang dikatakan memang banyak terjadi. Nah, saya selalu sarankan jika pemakai kalau nggak direhabilitasi, ya ini sangat berbahaya. Betul. Nah, kalau di proses hukum, ya saya minta juga aparat penegak hukum yang di kesempatan ini saya sampaikan jika pemakai lakukanlah rehabilitasi, jangan sampai dikirim ke lembaga pemasyarakatan kecuali pengedar ya. Nah, pemakai ini kenapa? Alasannya jelas Mas. Di lembaga pemasyarakatan ini ketemu sama senior. Oh gitu ya. Yang jago jawar-jawarannya narkoba ini di dalam, karena dikumpulkan satu ruangan atau satu LP ya. Dia bisa komunikasi langsung dan tadinya hanya sekitar ketangkap, ya hanya ketangkap pemakai. Nah tiba dalam ketemu sama mantan atau masih yang jualan. Nah ini akan berkembang. Nah tadi makanya kalau dalam LP kalau masih ada juga handphone, saya nggak katakan narkoba tapi handphone gampang didapatkan di dalam LP. Nah ini membahayakan bagi peredaran narkoba di tanah air ini. Nah itu tadi. Jadi berarti kalau hukumannya sampai 15 tahun, ya. Waduh, Bang Toib dong. Ya. Bang Toib nggak boleh balik katanya. Apalagi 2 tahun, 3 kali lebaran, 4 kali lebaran jadi Bang Toib. Ini menjadi 15 tahun teman-teman. Ya. Jadi ya sesudah beliau tersangkut di situ, ya kita kan kasihan dengan keluarganya, anaknya, istrinya kan butuh semuanya. Ya apa dia pun semuanya aset-asetnya pun habis dijual. Ya untuk membutuhin keluarganya. Betul. Ya saya minta ya mudah-mudahan dia besok di dalam penjara itu yang betul-betul tobatlah betul-betul ya, untuk memperhatiin keluarganya yang jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan dia nanti ya di sana dia tobat apa semua tidak melakukan lagi yang sudah. Ya mudah-mudahan nanti rezeki kan tidak kemana-mana. Betul. Misalnya dia seumpamanya dia udah bisa keluar bangkit lagi di luar, ya keluarganya kan pasti tetap mendukung dia. Betul. Dengan itu aja Pak, cuma istilahnya penyampaian saya kan istilahnya berdasar pengalaman ya. Bukan pengalaman saya ya. Ini coba. Memang Mas Baroni nggak pernah mencoba, tapi berdasarkan pengalaman dia melihat daripada teman-temannya. Nah di sini juga kita mengundang siapa saja yang punya pengalaman untuk kita wawancara supaya kita berikan edukasi kepada masyarakat luas supaya pengalaman ini ataupun video ini bisa mengantarkan menjauhi pemakaian narkoba maupun peredaran narkoba di tanah air. Nah itu tadi Mas Barot. Nah baik, kalau pengalaman saya banyak ya yang seperti ini. Nah intinya semua yaitu ketegasan dari para aparat hukum Mas Barot ya, dan juga kepada orang tua dan kepada istri juga ya. Nah jangan sampai nanti ya, seperti tadi ketangkap akhirnya mensengsarakan anak dan keluarga, yaitu istrinya, anaknya ya, mungkin sangat berat. Nah untuk itu
saya sarankan kepada pemakai atau yang masih terlibat dalam narkoba, yaitu apalagi sabu yang sangat berbahaya. Nah ini saya sarankan, harapan saya dan Mas Baron ya, harapannya supaya hal-hal seperti ini atau tetaplah berhenti. Nah ini tugas-tugas bukan penegak hukum saja, tapi tugas kita bersama untuk menghilangkan atau peredaran narkoba yang ada di tanah air. Mari sayangi badan kita, cintai tubuh kita, sayangi duit kita, ya nggak? Ini jangan sampai menyesal setelah menjalani hukuman-hukuman yang ada di lembaga pemasyarakatan. Baik teman-teman dan sahabat semua, terima kasih Mas Baron. Oke. Sampai jumpa, terima kasih atas edukasinya berdasarkan pengalamannya di channel Asmedi Pangeran. Ya. Baik teman-teman dan sahabat semua, ini adalah bincang-bincang kami, yaitu bincang-bincang masalah pengalaman atau bukan pengalaman atau yang pernah dia tahu bagaimana mengenai bahayanya narkoba di tanah air. Baik teman-teman, setelah sebelum habis menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.